Halo, selamat datang di channel Momen Bercerita. Channel ini menceritakan tentang true crime, horror, baik itu horror creepypasta ataupun horror yang dialami secara langsung. Oke, kali ini aku akan menceritakan horror creepypasta. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja. Judulnya adalah Kutukan. Halo, perkenalkan, nama aku Diki. Ada kabar burung tentang cerita seram yang beredar di sekolah kami. Singkatnya, jika kamu ingin membunuh seorang, letakkan foto itu di bawah bantalmu. Maka kamu akan terbangun di dalam mimpi dengan membawa bingkai foto orang tersebut. Lalu, bawa bingkai foto itu hingga kau tiba di galeri. Tidak semua orang diperkenankan untuk masuk. Kau bisa masuk jika kau memiliki niat untuk membunuh yang sangat kuat untuk membuka pintunya. Setelah pintunya terbuka, gantungkanlah bingkai itu di dindingnya. Maka orang yang fotonya dipajang akan terkena kutukan tersebut. Setelah terbangun dari mimpi, maka robeklah foto yang ada di bawah bantal dan dia akan mati. Sebenarnya ada cara untuk mencabut kutukan tersebut, tapi aku tidak tertarik karena ada hal yang lebih menakutkan bagiku. Misalnya pemalakan. Hari itu aku melihat temanku Budi dimintai uang oleh geng naga. Ya, mereka adalah geng yang suka membuat onar di sekolah dan suka meminta uang ke murid yang tidak berdaya. Geng itu isinya ada Raja, Nathan, dan Fatur. Sebenarnya aku ingin menghindar dan pura-pura tidak melihat ketika Budi dijadikan bulan-bulanan. Tapi sialnya, Raja melihatku. Raja adalah ketua geng naga dan dia memanggilku. Aku pun ke sana. Pada saat sampai di sana, mereka meminta aku menyiapkan uang 500.000 nantinya, yang beberapa hari kemudian harus diserahkan pada mereka. Sepulang dari sana, Budi meminta maaf padaku dan ia berkata, harusnya aku tidak melihatmu tadi. Maafkan aku karena kau jadi sasaran geng naga. Dan aku pun menjawab, sudahlah, lupakan saja. Sebenarnya aku dan Budi tidak terlalu dekat. Kami adalah teman masa kecil. Tetapi setelah masuk SMA, aku tidak ingin dekat-dekat dengan Budi karena Budi adalah korban bully di sekolah. Keesokan harinya, Budi mengajakku makan di salah satu tempat burger paling enak di daerah kami. Dia ingin mentraktirku karena merasa bersalah kemarin. Sampainya di sana kami pun mengobrol. Aku mengajak Budi untuk menghajar saja geng naga. Tetapi Budi terlalu lemah, dia takut pada geng naga. Budi bercerita kalau semalam ia mencoba mengutuk Raja, yaitu ketua geng naga. Sejujurnya aku tidak percaya akan mitos itu. Tapi Budi bilang, kita tidak akan tahu jika kita tidak pernah mencoba. Kemudian Budi memperlihatkan foto Raja. Budi mengatakan bahwa ia mengambil foto itu dari buku tahunan. Malam itu aku membuka Instagram sembari melihat-lihat sepatu yang ingin sekali aku beli. Kemudian aku scroll asal-asalan karena bosan. Tanpa disengaja, aku melihat ada grup dengan nama Galeri Jiwa-Jiwa yang Terkutuk. Tetapi aku tidak berani melihat ke dalamnya lebih lanjut dan aku memutuskan untuk segera tidur. Tetapi sebelum tidur, aku memikirkan sesuatu. Aku memikirkan kutukan itu dan aku ingin mencobanya. Besok paginya aku terbangun tanpa terjadi apa-apa. Kemudian aku pun sarapan dengan adikku Dika dan ibuku. Saat sarapan, adikku Dika memberitahu bahwa handphonenya hilang yang baru dibelikan oleh ibuku beberapa minggu lalu. Ibuku pun marah dan memaki Dika. Karena kasihan pada Dika, aku berinisiatif ingin memberikan handphone lama yang sudah tidak dipakai. Tetapi Dika menolaknya. Beberapa hari kemudian, aku sekolah seperti biasanya. Kemudian setelah bel pulang berbunyi, geng naga mengajakku ke belakang sekolah. Tempat ini sepi dan sunyi. Jarang sekali ada orang yang lewat di sini. Raja pun menagih uang 500.000 yang belum aku setorkan. Aku pun memberikan uang itu padanya. Kemudian mata Raja tertuju pada sepatu
Ya, benar. Itu sepatu impianku yang baru kubeli beberapa hari yang lalu. Raja pun mengambil sepatu itu dengan beralasan ia hanya meminjamnya beberapa hari. Setelah 3 hari berlalu, aku pun menanyakan sepatu itu pada Raja. Raja pun mengatakan akan mengembalikan sepatu itu asal aku ikut bersamanya ke belakang sekolah. Kami pun ke belakang sekolah diiringi oleh anak buah Raja, yaitu geng naga. Sesampainya di sana, bukan sepatuku yang kembali, tapi aku malah dihajar habis-habisan oleh geng naga. Keesokan harinya, pada waktu istirahat, aku dan Budi duduk di pinggir lapangan sepak bola. Budi melihatku dan merasa kasihan karena mukaku babak belur. Aku bercerita pada Budi. Aku mengatakan bahwa aku mencobanya semalam mengenai kutukan itu. Budi pun kaget dan bertanya, apakah berhasil? Aku bilang bahwa aku mendapatkan foto Raja dari buku tahunan. Aku mengguntingnya, lalu membawanya ke bawah bantal. Kemudian aku pun tertidur. Aku terbangun dari dalam mimpiku. Di sana aku melihat bahwa aku memegang foto Raja dibalut dengan bingkai kaca. Karena kaget, aku pun menjatuhkan bingkai itu sampai pecah. Kemudian aku melihat sekeliling. Tidak ada kehidupan apapun di sini. Tidak ada bangunan kecuali satu. Aku yakin itu pasti galeri yang dimaksud. Aku pun berjalan menuju bangunan itu dan meninggalkan foto Raja yang sudah pecah di tanah. Sampai di sana, aku pun mencoba membuka pintu, tapi tidak bisa. Kemudian aku mendengar ada suara sesuatu, seperti ternyata itu adalah suara alarm, dan aku pun terbangun. Kemudian kulihat foto Raja yang ada di bawah bantal. Ternyata masih aman. Di saat aku dan Budi masih sibuk bercerita, kemudian ada yang memukul kami di belakang kepala. Dan itu adalah Nathan, anggota dari geng naga. Nathan meminta kami untuk mencari 2 seragam olahraga, dan seragam itu tidak boleh bau. Aku pun mendapat pinjaman seragam olahraga dari kelas sebelah. Ketika di lorong, aku pun berpikir, apakah Budi mendapat pinjaman seragam? Karena aku tahu Budi tidak punya teman di sekolah ini. Karena melamun, tanpa sadar aku pun menabrak teman sekelasku, yaitu Sarah. Dia adalah wanita yang kusukai. Aku minta maaf pada Sarah. Aku bilang aku tidak sengaja menabraknya. Sarah melihatku, lalu melihat baju yang sedang kupegang. Dan dia mengatakan, kamu lupa bawa seragam ya? Aku pun bilang iya, kemudian pergi begitu saja. Karena sejujurnya aku sangat malu. Sampainya di kelas, aku memberikan seragam itu pada Nathan. Di sana tentu saja ada geng naga. Dan Raja melihatku, lalu berkata, kamu tahu kan yang dibutuhin itu 2 seragam, bukan 1. Kamu juga tahu kan kalau guru olahraga itu killer. Tapi ya udahlah, aku nggak punya pilihan lain. Cepat lepas seragam kamu sekarang juga. Aku pun memberikan seragam olahraga yang sedang kupakai itu pada Raja. Dan seperti yang kalian duga, aku pun dihukum push up 100 kali di tengah lapangan olahraga dan disaksikan oleh semua anak kelasku, termasuk Sarah. Sepulang dari sekolah, aku pun dipanggil lagi oleh geng naga. Karena Budi gagal, jadi kami diminta lagi 200.000 per orang. Mereka bilang, kalau salah satu dari kami gagal, maka dua-duanya harus dihukum. Karena kami adalah satu tim. Ya, burger dan soda. Itu adalah julukan mereka untuk kami. Burger adalah Budi, dan soda adalah aku, Diki. Budi pun bilang iya. Ia akan membawakan uang 200.000 nanti. Tapi aku hanya diam saja karena sudah terlalu kesal. Karena aku hanya diam saja, jadi geng naga menghajarku lagi. Ketika pulang sekolah, ibu sangat khawatir melihat mukaku yang babak belur. Ibu bertanya, apakah aku dibully? Tapi aku menjawab tidak. Dan aku beralasan bahwa ini hanyalah pertengkaran antar remaja. Besok weekend, dan aku tidak perlu terganggu oleh alarm sialan itu.
Aku pun meletakkan foto Raja di bawah bantalku. Kemudian aku pun tertidur. Aku pun terbangun dalam mimpiku dengan foto Raja di tanganku. Aku pun berjalan menuju galeri itu. Tapi pada saat sampai di depan sana, galeri itu tetap tidak mau dibuka. Kemudian dari belakang aku mendengar suara-suara aneh. Aku pun mencoba melihat ke belakang, dan ada banyak sekali hantu yang menuju ke arahku. Hantu itu mempunyai bentuk yang berbeda-beda. Ada yang tidak punya kepala, ada yang ususnya keluar, dan ada juga yang menyerupai pocong. Aku pun ketakutan dan sambil membuka paksa pintu. Dan tidak lama kemudian, akhirnya pintu pun terbuka. Di saat itulah, para hantu pun menghilang dari belakangku. Saat aku masuk ke galeri, di sana ada banyak sekali bingkai-bingkai foto orang yang tidak kukenal. Kemudian, secara perlahan, aku meletakkan foto Raja di sana. Tak lama setelah itu, aku pun terbangun dari mimpiku. Keesokan harinya, pada saat istirahat, aku dan Budi dipanggil oleh geng naga ke belakang sekolah. Sampainya di sana, Raja meminta uang itu, uang 200.000 yang mereka minta Sabtu kemarin. Tapi aku bilang, aku tidak punya uang, jadi aku tidak akan memberikanmu apapun. Raja marah dan langsung menghajarku. Di saat dia menghajarku, tiba-tiba ada kaca yang dari atas gedung jatuh ke bawah dan menimpa kepala Raja. Raja pun langsung tersungkur dan banyak genangan merah. Semua orang di sana terkejut dan merasa ketakutan. Aku pun begitu, tapi aku lupa kalau aku barusan sudah merobek foto Raja. Polisi pun datang dan menginformasikan bahwa ini adalah murni kecelakaan. Pada saat malamnya, aku menjelajahi Instagram. Saat ini aku sudah masuk di grup jiwa-jiwa yang terkutuk itu. Aku sudah membaca beberapa postingan maupun komentar di sana. Beberapa dari mereka ternyata ada yang berbohong. Karena ada yang mengatakan di sana ada patung. Padahal semalam tidak ada patung. Tapi ada satu komentar yang menarik di sana. Komentar kalau ada foto kita di galeri kematian, maka kita harus menurunkan foto kita agar kutukan itu tidak terjadi. Keesokan harinya setelah pulang sekolah, Sarah mengajakku untuk pulang bersama. Tapi di tengah jalan, Fatur memanggilku dengan sebutan soda. Aku pun kesal, tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian keesokan harinya di sekolah, Fatur dihukum membersihkan gudang belakang. Ya, tentu saja Fatur tidak akan mengerjakannya, dan ia menyuruh Budi. Setelah Budi membersihkan gudang belakang, aku pun membuka gudang itu, kemudian mengotorinya lagi. Tidak lama setelah itu, Pak Guru datang dan melihat kalau gudang masih berantakan. Karena hal itu, jadi Fatur dihukum untuk membersihkan gudang selama 1 bulan. Dan atas kejadian itu juga, Budi dihajar habis-habisan di WC oleh Fatur, sampai kacamata Budi lepas. Fatur pun mengambil kacamata itu dan meletakkannya di tempat pipis laki-laki, kemudian mengencinginya. Budi pun berteriak, "Hentikan!" Tiba-tiba, Fatur pun terjatuh. Dan saat itu juga Fatur meninggal dunia. Mungkin kalian sudah bisa menebaknya bahwa aku sudah menggantungkan foto Fatur di dalam galeri jiwa terkutuk. Polisi dan ambulan pun datang dan menginformasikan bahwa ini kecelakaan. Dan sejak saat itu beredar gosip bahwa Budi adalah si pengutuk. Ketika di kelas, Nathan sering melihatku dengan tatapan aneh. Awalnya aku ingin bermain-main dulu dengannya, tapi aku rasa ada yang aneh dengan dirinya. Malamnya aku pun langsung tidur dengan membawa bingkai foto Nathan dan masuk ke dalam galeri jiwa-jiwa yang terkutuk. Pada saat masuk, aku kaget karena ada fotoku di sana. Aku pun dengan cepat-cepat menurunkan bingkai fotoku. Karena panik, aku pun memecahkan bingkainya dan aku pun langsung meletakkan foto Nathan di sana. Tiba-tiba aku langsung terbangun. Aku langsung merobekkan foto Nathan saat itu juga. Keesokan paginya waktu di sekolah, Pak Guru mengabarkan bahwa Nathan
sudah meninggal karena kecelakaan tadi malam. Saat itu Nathan mengendarai sepeda motornya dan bertabrakan dengan truk. Dan polisi mengatakan itu adalah murni kecelakaan. Setelah pulang sekolah, Budi mengajakku berbicara. Dia menuduhku melakukan semua itu. Tentu saja, aku mengelaknya. Tapi Budi tidak percayakan hal itu. Budi mengatakan bahwa ia memang pernah datang ke galeri itu. Tetapi pada saat sampai di sana, dia tidak melakukan apa-apa karena ketakutan. Omong kosong, pikirku. Tidak mungkin dia tidak melakukan apa-apa di sana. Awalnya aku pikir semuanya sudah berakhir. Geng naga sudah pergi. Aku bisa kembali hidup dengan normal. Tapi pikiranku selalu terganggu oleh Budi. Dia memang bukan musuhku, tapi dia terlalu banyak tahu. Baiklah, kali ini saja, pikirku. Ini yang terakhir. Malamnya, aku pun ke galeri terkutuk itu lagi. Tapi sial, di sana masih saja ada fotoku. Buru-buru aku menurunkan fotoku dan menggantinya dengan foto Budi. Keesokan harinya, Budi pun meninggal dunia di kelas karena serangan jantung. Malam berikutnya, aku berusaha mengecek ke galeri itu. Tapi sialnya, masih ada saja fotoku di sana. Aku buru-buru menurunkan fotoku. Keesokan paginya, aku berpikir keras. Siapa yang memajang fotoku di sana? Setelah sampai di sekolah, kupikir aku tahu siapa orangnya. Ya, dia adalah Sarah. Orang yang aku taksir. Karena menurutku cukup aneh. Dia tiba-tiba baik padaku dan mengajakku pulang bersama. Malamnya, aku pun mengambil foto Sarah dari buku tahunan. Kemudian aku menaruh fotonya di bawah bantal. Tapi sialnya aku tidak bisa tidur karena ketakutan. Aku takut orangnya bukan Sarah. Tapi kalau bukan dia, siapa lagi? Akhirnya aku pun meminum banyak sekali obat tidur. Kemudian aku pun tertidur. Pada saat di galeri itu, aku mencari fotoku. Tetapi belum selesai aku mencari, tiba-tiba ada yang datang menghampiriku. Tunggu. Itu adalah hantu-hantu yang waktu itu aku lihat. Mereka semakin banyak dan pelan-pelan menghampiriku sampai aku susah untuk bernafas. Keesokan paginya, ternyata aku tidak terbangun lagi. Aku sudah meninggal karena overdose. Mungkin kalian penasaran, siapa yang sudah membunuhku? Atau mungkin kalian sudah ada yang tahu siapa dia? Dia adalah Dika, adikku. Dia melakukan ini karena aku sudah menjual handphone terbarunya. Dan dengan uang itu, aku membeli sepatu baru waktu itu. Sebenarnya kelakuanku bukan hanya itu saja. Aku juga pernah menjual anjing kesayangannya. Dan ketika dia mengadu pada ibu, dia yang dimarahi. Karena aku adalah anak kesayangan ibu. Oke, cukup sekian cerita kita. Ini lama banget sih yang kedua ceritanya. Oh ya, mungkin yang sering baca webtoon, kalian pasti tahu ini webtoon apa. Bagi yang belum tahu, ini dia nama webtoonnya. Jujur di sana terdapat banyak sekali cerita keren-keren. Makanya aku mencoba mengambil cerita dari sana. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan share, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.